Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kali ini kita akan membahas tentang intan pariwara kelas 10 masih di bab peranan virus, bagian asesmen harian part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, salah satu pemanfaatan virus di bidang kedokteran adalah pembuatan profak. Pernyataan yang tepat mengenai produk tersebut adalah jadi profak itu kan digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Contohnya adalah DNA virus yang digabungkan dengan gen manusia. Nah, yaitu gen penghasil si antigennya. Gabungan gen atau profak tersebut akan digabungkan ke DNA bakteri. Maka dengan demikian fenotip dari sel bakteri akan mengalami perubahan. Sel bakteri tersebut mampu membuat antigen seperti halnya manusia. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 2, kelompok hewan berikut yang dapat terserang oleh rhabdovirus adalah, jadi rhabdovirus itu kan virus yang dapat menyerang hewan. Virus ini menyebabkan penyakit rabies pada anjing, kucing, dan juga kera. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 3, Citrus leprosis virus dapat menyebabkan kerugian pada petani karena virus tersebut dapat menimbulkan. Jadi citrus leprosis virus itu adalah jenis virus yang bisa menyerang tanaman jeruk. Gejala yang ditimbulkan akibat virus ini adanya bercak-bercak kuning dan coklat pada daun dan buah tanaman jeruk. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 4, Pak Daryono melihat ada beberapa tanaman mentimun di kebunnya memiliki buah dan bentuk yang abnormal. Selain itu, pada daun tanaman tersebut muncul bercak-bercak hitam. Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber, ternyata tanaman mentimun tersebut terserang virus. Kemungkinan virus yang dimaksud adalah, jadi virus yang bisa menyerang tanaman mentimun itu adalah CMV atau Cucumber mosaic virus. Nah, infeksi virus ini bisa menyebabkan bentuk buah mentimun menjadi abnormal. Virus ini juga menyebabkan munculnya bercak-bercak hitam pada daun tanaman mentimun. Bercak ini disebabkan karena sel di daun mengalami nekrosis atau kematian sel. Dalam sel tumbuhan, khususnya pada bagian daun terdapat kloroplas yang berperan dalam proses fotosintesis. Oleh sebab itu, bercak-bercak tersebut dapat menghambat tumbuhan karena untuk melangsungkan fotosintesis. Karena kan memang dia menyerangnya di bagian kloroplas, jadinya tanamannya nggak bisa fotosintesis. Akibatnya pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, sehingga produktivitas mentimunnya turun dan bisa menyebabkan petani mengalami kerugian. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 5, seorang pasien sudah 7 hari mengalami demam tinggi hingga 39 derajat Celcius, nyeri otot, nyeri sendi, serta sakit kepala dan tenggorokan. Setelah itu hampir di seluruh tubuhnya muncul bintik-bintik kemerahan. Setelah dilakukan pemeriksaan darah, ternyata jumlah trombositnya hanya 60.000 keping per mikroliter darah. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa gangguan yang dialami pasien tersebut disebabkan, jadi gejalanya nih dilihat dari gejalanya, tapi di sini yang paling jadi poin penting adalah trombositnya hanya 60.000. Padahal trombosit normalnya itu sekitar 150.000 sampai 400.000. Nah, kalau sudah jelas kalau masalahnya di trombosit berarti orang ini mengalami penyakit demam berdarah. Jadi demam berdarah itu infeksi, bukan, maksudnya demam berdarah itu adalah infeksi, ya memang infeksi virus dengue yang menyerang trombosit atau keping darah. Jadi virusnya itu dibawa melalui perantara nyamuk. Pasti udah gak asing nih kalian nyamuknya. Nyamuknya adalah Aedes aegypti. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 6, pasangan yang tepat antara nama hewan yang terserang virus, nama penyakit beserta gejala yang ditimbulkan adalah. Oke, kita identifikasi dulu satu persatu ya. Kalau hewannya di sini yang paling tepat itu sebenarnya adalah yang C ya, tapi di sini memang tetap akan sebutkan dulu. Ayam nih, ayam itu bisa terkena penyakit tumor. Nah, tumor itu adalah pertumbuhan abnormal pada sel-sel darah putih sehingga jaringan saraf, mata, dan organ dalam lainnya itu mengalami
pertumbuhan sel yang tidak seharusnya gitu. Kemudian ada tumor juga yang menyerang jaringan saraf yang menimbulkan kelumpuhan pada leher, sayap, dan juga kaki hewan. Yang kedua adalah sapi. Nah, sapi ini bisa mengalami cacar. Dia akan mengalami demam serta muncul papula di puting susu dan juga ambing. Sedangkan kera itu bisa mengalami rabies. Nah, rabies di sini hewan tampak tidak sehat, gelisah, kemudian agresif, mengeluarkan air liur berlebihan, lidah terjulur, suka di tempat gelap, ekor ditekuk di antara kaki belakang dan menggigit benda di sekitarnya. Nah, dari sini yang paling tepat adalah yang C. Nomor 7, perhatikan gambar struktur virus berikut. Virus tersebut berbahaya bagi manusia karena mengakibatkan, jadi virus yang ada di soal ini adalah hepatitis virus. Nah, hepatitis virus ini adalah virus yang menyerang manusia dan bersifat berbahaya karena dapat mengakibatkan pembengkakan pada organ hati yang menyebabkan hepatitis. Pada kondisi yang lebih parah, penderita hepatitis itu dapat mengalami hepatokarsinoma, yaitu kanker hati. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 8, virus X menyebabkan pertumbuhan pada tanaman yang terinfeksi menjadi terhambat. Akibatnya tanaman tersebut mengalami kekerdilan. Nama virus X beserta tanaman yang dimaksud adalah, jadi tanamannya mengalami kekerdilan ya akibat suatu infeksi. Nah, di sini ada beberapa tanaman. Kira-kira tanaman mana aja yang kerdil? Mimin jelaskan dulu satu persatu. Di sini kalau untuk padi, tanaman padi itu bisa terkena virus RTSV. Nah, ini menyebabkan padi mengalami pertumbuhan yang terhambat sehingga terjadi kekerdilan. Kalau yang gandum itu bisa terserang virus WMV, yaitu wheat mosaic virus. Nah, daunnya akan berwarna hijau kekuningan dan muncul bintik-bintik hijau kecil. Sedangkan yang kapas itu bisa mengalami penyakit TYMV atau turnip yellow mosaic virus, yaitu menyebabkan penggulungan daun pada tanaman kapas. Jadi di sini yang menyebabkan kekerdilan itu adalah tanaman padi. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 9, seorang anak terserang polio saat berusia 3 tahun. Setelah berumur 17 tahun, salah satu kaki anak tersebut mengecil dan tidak dapat digerakkan dengan normal. Keadaan ini terjadi karena, jadi polio itu kan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus polio atau poliovirus yang menyerang seluruh tubuh termasuk otot dan juga saraf, serta bisa mengakibatkan kelumpuhan. Gejala awal yang timbul adalah demam dan sakit kepala. Selanjutnya dalam waktu 10 hari akan muncul gejala kelumpuhan seperti kehilangan refleks, nyeri otot yang parah, kejang, dan tungkai seperti lepas atau tidak memiliki kekuatan. Nah, akibatnya di sini otot tidak dapat digerakkan dan dalam waktu yang lama otot akan mengecil atau mengalami atrofi. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 10, perhatikan hasil pemeriksaan hematologi seorang pasien berikut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter mendiagnosis pasien tersebut terinfeksi. Jadi dilihat dari hasil pemeriksaannya dapat diketahui bahwa jumlah limfosit pasiennya berada di nilai bawah rujukan. Jumlah leukosit yang harusnya di situ kan sudah ada tuh nilai rujukannya, tapi rata-rata dia berada di bawahnya. Nah, kondisi ini dinamakan limfositopenia, yaitu disebabkan karena HIV. Jadi virus ini menyerang sel darah putih jenis limfosit ya. Limfositnya normalnya 1 sampai dengan 4, dia hanya 0,8. Proses replikasi virus ini menyebabkan limfosit mengalami lisis. Akibatnya apa? Jumlah limfosit berkurang dan infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun sehingga memicu penyakit AIDS. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.